Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Nur Aziza, NIM 195221022 dari kelas Akuntansi Syariah 4A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah salah satu beberapa mata uang digital yang pada awalnya muncul di tahun 2019 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis kriptografi. Nah, Bitcoin juga merupakan suatu konsep mata uang digital dengan prinsip peer-to-peer yang artinya Bitcoin itu berjalan dengan sendirinya tanpa memiliki server pusat dan pada pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet. Nah, bagaimana caranya kita memperoleh Bitcoin? Nah, ada 3 cara memperoleh Bitcoin. Yang pertama yaitu menambang Bitcoin atau disebut juga dengan mining yang dilakukan di internet. Terus yang kedua, membeli di Bitcoin Exchange. Nah, cara ini harus membeli kepada jasa atau pedagang yang menyediakan Bitcoin. Nah, membeli Bitcoin ini bisa bertemu langsung atau membeli secara online kepada penjual. Yang kemudian yaitu mendapatkan bayaran dengan Bitcoin. Nah, cara ini itu dianjurkan untuk mengunjungi situs yang menyediakan Bitcoin secara gratis dengan persyaratan tertentu. Kemudian kelebihan dan kekurangan Bitcoin. Ada kelebihan Bitcoin. Yang pertama yaitu transaksi pribadi yang aman dengan sedikit biaya. Yang kedua, potensi pertumbuhan besar. Yang ketiga, terhindar dari bank tradisional atau perantara pemerintah. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama yaitu harga tidak stabil. Yang kedua, penggunaan terbatas. Yang ketiga, tidak dilindungi oleh SIPC atau Securities Investor Protection Corporation. Yang keempat, risiko peretasan. Mana Bitcoin dalam perspektif Islam? Nah, penggunaan Bitcoin tersebut sebagai mata uang dalam perspektif ekonomi Islam ditinjau menurut hadis dari Ubadah bin Samit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bur dengan gandum bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Dengan syarat harus sama takarannya dan sejenis, serta secara tunai dari tangan ke tangan. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Penggunaan Bitcoin sendiri sebagai mata uang secara hukum Islam itu diperbolehkan. Akan tetapi penggunaannya tidak legal di Indonesia karena kebijakan bank dalam menetapkan mata uang yang diakui di Indonesia hanyalah mata uang rupiah. Jika ditinjau dari aspek kemudaratannya, transaksi jual beli Bitcoin tidak diperbolehkan. Jika terjadi spekulasi atau maisir, ada unsur judi mengadu nasib sebagai sarana taruhan, tetapi semua kemudaratan dan kemaslahatnya tersebut itu tergantung dari pemilik dan pengguna Bitcoin sendiri. Nah, MUI juga menegaskan bahwa Bitcoin hukumnya mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untuk rugi, bukan bisnis yang menghasilkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.